Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Potensi BUMDes dan desa wisata di Bira Timur Kabupaten Sampang masih belum tergarap dengan baik. Lokasi pantai, gua hingga wisata religi yang ada di desa Bira Timur ini masih dalam tahap perencanaan pihak pemerintah desa. Hal ini menjadi perhatian mahasiswa MMD kelompok 988 yang berada di desa Bira Timur untuk membantu pihak desa dalam mewujudkan hal tersebut menjadi lokasi wisata yang dikelola oleh BUMDes setempat. Menurut Amanda, mahasiswa MMD 988, saat ini mahasiswa sudah melakukan FGD dengan pihak desa untuk melihat dan menggali potensi BUMDes dan wisata sebelum masuk dalam tahap selanjutnya. Desa Bira Timur merupakan salah satu desa di Kabupaten Sampang yang menjadi lokasi MMD UB. Sebanyak 14 mahasiswa dari berbagai fakultas sudah lebih dari 10 hari berada di desa tersebut. Desa Bira memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan mulai dari komoditas pertanian, wisata laut, hingga wisata religi. Namun keberadaan potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Lokasi wisata tersebut masih alami dan pihak desa belum mengelola secara profesional. Fakta ini menjadi perhatian mahasiswa UB untuk melakukan dukungan pemetaan potensi wisata dan pertanian agar dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Kelompok MMD melakukan fokus group discussion dengan pihak desa untuk menggali data dan informasi mengenai potensi yang ada sebelum masih dalam tahap berikutnya. Diharapkan data awal ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah desa untuk merintis keberadaan BUMDes Desa Bira Timur. Dari kami sendiri ada berbagai macam tema yang diambil, salah satunya itu terkait dengan penguatan BUMDes dan atau desa wisata, yang dimana di dalamnya itu ada terkait pendampingan profil desa, ada juga terkait pemetaan, kemudian ada digitalisasi, kemudian juga ada rancangan model bisnis. Potensi yang sudah menjadi BUMDes itu ada Pantai Balangan. Nah, akan tetapi untuk potensi lainnya seperti Gua Kemuning, kemudian wisata religi, kemudian kebun melon itu baru akan direncanakan. Proses pembentukan BUMDes di Desa Bira Timur masih membutuhkan waktu. Agar semua program berjalan simultan, mahasiswa MMD yang berada di Bira Timur juga sudah melangkah dengan mempersiapkan akun medsos untuk BUMDes Bira Timur. Menurut Amanda, kelompok terbagi dalam beberapa tim dan sambil mengawal proses pembentukan BUMDes, salah satu tim mengerjakan akun medsos. Nantinya melalui akun medsos tersebut, berbagai potensi wisata yang ada di Desa Bira Timur dapat mulai dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah. Promosi melalui medsos ini diharapkan dapat membantu pada tahap awal fase pengenalan potensi desa, terutama dalam bidang pariwisata. BUMDes yang diharapkan menjadi kendaraan bagi Desa Bira Timur dalam mengelola potensi desa belum terwujud. Untuk membentuk BUMDes masih membutuhkan beberapa proses hingga terwujud. Sambil menunggu proses tersebut, mahasiswa MMD yang ada di Desa Bira Timur Sampang melakukan berbagai langkah awal, diantaranya mempersiapkan akun media sosial bagi BUMDes tersebut. Mahasiswa MMD menyiapkan akun Instagram dan TikTok sebagai senjata awal bagi BUMDes untuk mengenalkan berbagai potensi wisata yang ada di desa tersebut. Pada tahap ini, akun media sosial masih dipegang oleh mahasiswa MMD untuk mengisi konten awal. Secara berkala, mereka membuat produksi konten berdasarkan potensi yang ada. Selanjutnya, para mahasiswa akan memberikan pendampingan kepada perangkat desa maupun pengurus BUMDes agar mereka dapat melakukan pengelolaan pada tahap selanjutnya. Sejauh ini
kami dari Tema 8 itu sudah berkonsultasi kepada perangkat desa itu terkait tentang seperti pendampingan profil desa itu sudah mengetahui potensi-potensi apa saja yang sudah menjadi BUMDes dan potensi-potensi unggulan apa yang akan nantinya dapat menjadi BUMDes. Kemudian kami juga membuat akun media sosial terkait dengan BUMDes seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Desa Bira Timur memiliki beberapa pesantren dengan santri yang berasal dari generasi Z. Selain itu, di desa tersebut juga terdapat beberapa sekolah dari tingkat dasar hingga SMK. Namun, para mahasiswa menemukan fakta bahwa budaya membaca di Desa Bira masih kurang. Untuk itu, para mahasiswa MMD kelompok 988 berupaya untuk merintis taman baca dan memperbanyak koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah. Ical, mahasiswa MDUB menjelaskan pihaknya saat ini sedang melakukan penggalangan buku yang nantinya akan didonasikan kepada perpustakaan sekolah. Desa Bira Timur, Kabupaten Sampang, memiliki beberapa pesantren dan sekolah yang banyak memiliki murid dan santri generasi Z. Namun, berdasarkan pengamatan mereka, masih kurang dalam literasi baca atau budaya baca. Beberapa hal menjadi penyebab minimnya budaya baca di desa ini, seperti kurangnya buku yang tersedia di perpustakaan sekolah maupun di pesantren. Melihat ini, para mahasiswa UB yang sedang melakukan kegiatan mahasiswa membangun desa di Bira Timur tergerak untuk melakukan kegiatan penggalangan buku agar dapat diberikan kepada sekolah yang ada di Desa Bira Timur. Keberadaan buku ini penting sebagai sarana agar budaya membaca dapat ditumbuhkan kepada generasi Z yang ada di desa tersebut. Dengan sarana yang memadai, diharapkan para siswa, santri, maupun remaja di Desa Bira Timur dapat meningkat dalam hal literasi baca dan mengurangi ketergantungan terhadap gawai mereka. Mungkin untuk kegiatan sendiri, karena memang jika dilihat dan kami melakukan observasi di desa ini itu minat baca atau literasinya masih rendah. Jadi fokus utama kami dalam perencanaannya itu membantu dari peningkatan segi literasi itu sendiri, Pak. Kebetulan kami juga sedang menggalang donasi buku yang nantinya akan dihibahkan untuk perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di sini. Desa Jilgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Madura memiliki pelaku UMKM bidang makanan. Berdasarkan data yang diperoleh mahasiswa MMDUB yang berada di sana, potensi keripik talas menjadi salah satu andalan yang dapat dikembangkan. Dengan bahan baku lokal, maka keripik talas Desa Jilgung memiliki keunggulan dengan bahan baku yang cukup melimpah. Dewi, mahasiswa MMDUB yang berada di Desa Jilgung mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan 4 pelaku UMKM keripik talas yang ada di Desa Jilgung agar dapat ditingkatkan potensinya. Mahasiswa MMD akan membantu dalam hal penataan produk hingga promosi agar penjualan keripik talas di Desa Jilgung dapat meningkat dan memberikan pendapatan lebih kepada pelakunya. Keberadaan pelaku UMKM menjadi perhatian dalam program MMDUB. Pelaku UMKM yang ada di desa dapat ditingkatkan kemampuannya agar mampu menjadi produk unggulan desa. Seperti di Desa Jilgung, Kecamatan Robatal, Sampang, Madura. Di desa ini terdapat pelaku UMKM keripik talas yang menggunakan bahan baku lokal. Keripik talas ini dapat dipoles agar menjadi produk unggulan di Desa Jilgung dengan melakukan penataan produk, perbaikan kualitas produk, hingga penguatan promosi. Beberapa hal tersebut menjadi fokus dari mahasiswa MMDUB yang berada di Desa Jilgung.
Melalui pendekatan personal, para mahasiswa sudah melakukan pemetaan awal potensi dan permasalahan produk. Selanjutnya, mereka akan merumuskan upaya peningkatan penjualan produk keripik talas agar menjadi produk unggulan desa dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurut kami kalau di Desa Jelgung sendiri itu bisa dikembangkan di desa berdayanya itu UMKM, Pak. UMKM-nya di sini sendiri ada keripik talas. Jadi rencananya produsen-produsen keripik ini bakalan dijadiin satu, lalu ada distributornya sendiri. Untuk itu nanti produsennya itu bakalan nge-hiring ke distributornya untuk yang nantinya tuh yang megang buat aplikasi-aplikasinya tuh bakal yang distributor ini. Hakim sering disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang bertugas menegakkan keadilan melalui keputusannya. Namun sebagai wakil Tuhan, hakim juga memiliki ancaman yang tidak kalah besarnya. Hal ini disampaikan oleh Bambang Heri Muyono, Kabadiklat Litbang Kumdil Mahaka Agung di Fakultas Hukum UB. Menurut Bambang, hakim yang dipanggil dengan Yang Mulia terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1 hakim surga jika memutus perkara dengan adil dan berdasarkan keilmuan, dan 2 hakim neraka karena memutus perkara dengan kemampuan ilmu yang kurang atau membuat keputusan yang menyimpang. Profesi hakim kerap dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang bertugas memberikan keputusan yang adil dalam berbagai kasus yang ditanganinya. Melalui palu hakim, seseorang dapat diputuskan bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan pertimbangan majelis hakim. Posisi yang menentukan ini menjadikan hakim memegang peran sentral dalam bidang penegakan hukum dan keadilan. Dalam orasi ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kepala Badan Litbang Diklat Kutmil Mahkamah Agung Bambang Mulyono memberikan ibarat bahwa hakim terbagi dalam 3 jenis surga dan neraka. Menurut Bambang, hakim akan mendapatkan surga jika memutuskan perkara dengan adil, berdasarkan kemampuan keilmuannya dalam perkara tersebut. Namun, terdapat 2 hakim yang dapat masuk neraka karena memutuskan perkara dengan kebodohannya atau memberikan keputusan yang menyimpang dari fakta dan kemampuannya. Bambang berharap para hakim dapat menjadi jenis hakim pertama yang memberikan keputusan berdasarkan kemampuannya dalam bidang hukum. Hakim ini ancamannya serius banget. Jadi kalau katakanlah ada 3 jenis hakim ya. Ini kalau Bapak Ibu dosen nggak ada ancamannya masuk neraka. Hakim ini salah dikit udah neraka aja yang di ini kan. Kalau paham mengenai hukumnya, menerapkan keadilan sesuai dengan hukum, insya Allah surga. Paham hukumnya, menyimpangi dari yang dipahami, udah masuk neraka. Nggak paham hukum, ngawur hukumnya ya apalagi kan gitu. Nah, beda kalau para dosen kan. Jadi dosen nggak ada ancamannya sekali, malah ininya jaminannya surga semua. Amal jariahnya terus mengalir gitu. Inilah saya terus mengingatkan juga kepada teman-teman hakim bahwa kita itu sekalipun disebut sebagai wakil Tuhan, tapi ancaman nerakanya lebih jauh, lebih banyak. Makanya harus lebih berhati-hati. Keberadaan hakim sebagai manusia tidak lepas dari pelanggaran yang ada. Hakim juga dapat melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran lainnya. Menurut Kabalitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Bambang Mulyono, pelanggaran para hakim terus terjadi walaupun pengawasan terus dilakukan. Secara umum, pelanggaran yang terjadi terbagi dalam 3 huruf K, yaitu pelanggaran kasar, kasir, dan kasur. Pelanggaran tersebut terjadi karena
pidana disebabkan oleh banyak faktor. Namun Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial terus melakukan berbagai perbaikan agar pelanggaran hakim dapat diminimalkan. Pelanggaran hakim yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah fakta yang sudah diketahui oleh masyarakat. Pelanggaran etika hingga pidana sudah cukup sering masuk dalam pemberitaan media massa. Mahkamah Agung tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Bersama mitra dari Komisi Yudisial, Mahkamah Agung sudah menerbitkan surat keputusan bersama yang mengatur agar pelanggaran hakim tidak terjadi melalui pedoman panduan penegakan kode etik hakim dan perilaku hakim. Secara umum, dalam bahasa sederhana, pelanggaran hakim dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu kasar, kasir, dan kasur. Mahkamah Agung terus melakukan upaya pemantauan dan penegakan etika hakim agar peradilan Indonesia makin baik. Dari pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan etika, kedisiplinan, pelanggaran pedoman perilaku hakim, itu dari tahun ke tahun juga rasanya masih ada terus peningkatan. Ini bukan kebanggaan kalau nilainya meningkat, itu kalau grafiknya naik kan biasanya ada kebanggaan. Ini kalau ada peningkatan angka pelanggaran disiplin ini cukup memprihatinkan bagi jajaran Mahkamah Agung. Dan kemarin juga yang mulia Ketua Kamar Kamar Agama juga menyampaikan rata-rata ini kaitannya dengan pelanggaran disiplin oleh jajaran di peradilan itu tidak jauh dari kasar, kasir, dan hafal itu. Kasar, kasir, dan kasur. Jadi untuk memudahkan kita supaya lebih berhati-hati gitu ya. Kasar itu bisa KDRT atau kasar dalam arti perilaku suka marah-marah dan sebagainya yang tidak mencerminkan perilaku hakim yang baik begitu. Kasir ini keuangan. Jadi barangkali seringkali hal-hal yang kaitannya dengan masalah budgeting rumah tangga ini juga menjadi persoalan di kasus-kasus banyak perceraian juga yang ditangani oleh teman-teman. Desainer di Kota Malang membantu peningkatan kemampuan para guru SMK Tata Busana agar kemampuan mereka meningkat sesuai standar industri fashion yang berkembang. Agus Sunandar, desainer dengan brand Samsuga yang terlibat dalam kegiatan ini mengatakan bahwa para desainer dengan dukungan dari Bispar memberikan upskilling kepada guru SMK dari berbagai kota di Indonesia. Materi yang diberikan adalah penguatan tentang desain dan juga tren forecasting yang ada pada tahun ini. Menurut Agus, pada guru SMK Tata Busana masih lemah dalam bidang desain, sehingga materi ini harus diperkuat agar cara mereka meningkat dalam mengajar di sekolah. Guru SMK bidang tata busana menjadi ujung tombak dalam memberikan materi kepada siswa agar menjadi desainer unggulan. Untuk itu, kemampuan guru tata busana dalam bidang desain dan membaca tren menjadi penting untuk terus ditingkatkan. Hal inilah yang menjadi tema besar dalam kegiatan Re-Upskilling Dispar Kemendikbudristek yang diadakan di Kota Malang. Sebanyak 20 guru SMK Tata Busana dari berbagai kota mendapat materi baru dari para desainer di Kota Malang yang menjadi mentor agar skill para guru meningkat. Mereka mendapatkan wawasan baru mengenai desain karena hal ini menjadi kelemahan terbesar dari para guru SMK. Melalui kegiatan ini, para guru kemudian menampilkan karya mereka dalam trunk show yang digelar di Malang Creative Center. Kita menjalin kerjasama yang cukup panjang dengan SMK Negeri 3 Malang, khususnya dalam bidang pengembangan industri fashion. Karena di SMK Negeri 3 Malang itu memiliki jurusan tata busana. Nah, dalam konteks kegiatan ini adalah kegiatan reskilling upskilling. Ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh para guru SMK di bidang fashion khususnya. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena selama ini kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan SMK itu cenderung tidak match, tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan sama industri. Nah, sehingga kita mengadakan kerjasama dalam hal ini dari dunia industri dan dunia sekolah yang difasilitasi sama
Bispar, Kemdikbud, maka dilaksanakan re-upskilling itu. Kalau dulu biasanya siswa yang melaksanakan magang, sekarang gurunya. Agar guru juga punya pengalaman yang sama kan dengan siswa. Pengalaman apa? Pengalaman, kebutuhan, dan yang ada di industri. Nah, itulah yang dilakukan. Sehingga selama ini kita melakukan kegiatan-kegiatan, memberikan pemahaman kepada para guru itu. Yang pertama tentang desain, karena mereka rata-rata lemah di desain. Yang kedua tentang trend forecast. Nah, di industri itu kan ada trend forecasting tiap tahun. Nah, itu yang dilakukan, kita berikan kepada mereka agar apa? Agar kompetensi yang dimiliki mereka sama dengan kebutuhan yang ada di dunia industri. Perkembangan industri fashion yang terus berkembang membutuhkan 4 syarat agar dapat bertahan dan tumbuh. Desainer ternama Kota Malang, Agus Sunandar, menjelaskan bahwa 4 syarat tersebut juga harus dapat diterapkan di sekolah SMK Tata Busana. Saat ini industri fashion bergerak menjadi industri yang ramah lingkungan, halal style, ramah digital, dan kolaborasi. 4 syarat inilah yang juga harus dipraktekkan di dunia sekolah SMK agar mereka dapat berkembang selaras dengan dunia industri fashion. Desainer Kota Malang yang memberikan materi pada upskilling kepada guru SMK Tata Busana memberikan 4 hal penting agar dapat bertahan dalam dunia industri. 4 hal tersebut adalah industri fashion bergerak ke ranah ramah lingkungan, baik konsep, bahan hingga produk jadi. Kedua, saat ini halal style juga menjadi bagian dari industri fashion, di mana industri fashion menjadikan halal bagian dari proses produksinya. Keterbukaan, kejujuran merupakan beberapa nilai yang diadopsi dalam halal style, industri fashion. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah penggunaan teknologi digital dan kolaborasi. 2 hal terakhir ini menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh sekolah SMK Tata Busana dalam kegiatan pengajaran di sekolah. Dengan 4 hal tersebut, diharapkan guru dan siswa dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah sehingga menjadi bekal ketika siswa sudah lulus dari sekolah tersebut dan terjun dalam dunia industri. Banyak sekali, khususnya ke depan kalau kita melalui industri, kalau kita ingin berkembang ke depan itu ada 4 poin yang harus kita lakukan agar kita bisa bersaing, dan itu harus kita terapkan di sekolah juga, termasuk di SMK Negeri 3. Yang pertama tentang sustainability. Jadi bahwa produk yang kita hasilkan itu harus sustain, ramah lingkungan, ramah sosial, dan ramah terhadap budaya. Yang kedua tentang halal lifestyle. Halal lifestyle itu bahwa produk-produk sekarang itu harus lebih ramah terhadap kaidah-kaidah. Tentunya kaidah-kaidah masyarakat, kaidah-kaidah spiritual, dan juga tentunya lebih fair trade ya. Fair trade itu lebih jujur dalam berbisnis. Yang ketiga tentang digitalisasi, bahwa sekarang semua industri itu harus berbasis digital. Mau bikin desain, mau bikin produksinya, mau pemasarannya harus digital. Dan yang keempat tentunya kolaborasi. Bahwa keniscayaan ke depan kalau mau berkembang tuh harus kita berkolaborasi. Industri, sekolah, government, bahkan media itu harus semua berkolaborasi. Jadi 4 poin itu yang kita kasihkan ke sekolah ini harus ada, karena ini yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.